Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Masyaallahu kan wa ma lam yas'a lam yakun la haula wala quwata illa billah. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Para pemirsa media Baitul Mutakin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Marilah pertama-tama kita panjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Di bulan suci Ramadan yang penuh berkah ini, kita masih diberikan kesempatan untuk senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan ibadah saum pada kesempatan hari ini. Salawat dan salam semoga tercurah limpahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga juga tercurahkan untuk keluarga dan para sahabatnya. Dan tentu kita berharap kelak di yaumil akhir nanti sama-sama kita mendapatkan syafaatnya. Para pemirsa media Baitul Mutakin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Ali Imran, "Wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ardh uiddat lil muttaqin." Sebelum kami menjelaskan ayat tersebut, ada satu kisah yang mungkin sama-sama kita juga sudah pernah mendengarnya, yaitu kisah Imam Hambal bin Ahmad dengan seorang penjual roti. Imam Hambal bin Ahmad yang berada di Baghdad suatu ketika ingin melaksanakan suatu perjalanan ke Basrah. Namun demikian perjalanan tersebut tidak ada tujuan khusus. Namun demikian hatinya senantiasa ingin melaksanakan perjalanan tersebut ke Basrah. Perjalanan ke Basrah itu sangat jauh sehingga ditempuh beberapa hari. Singkat ceritanya, ketika Imam Hambal sudah sampai di Basrah karena kelelahan dan letih, sehingga pada suatu malam Imam Hambal ini beristirahat di masjid yang sebelum melaksanakan sholat Isya dan kemudian minta izin kepada marbot untuk istirahat sebentar di dalam masjid. Namun marbot atau penjaga masjid tersebut menolaknya dan mengusirnya untuk keluar dari masjid, dan kemudian Imam Hambal pun keluar, dan kemudian Imam Hambal tinggal atau Imam Hambal ke teras untuk melanjutkan istirahatnya. Namun sesampainya Imam Hambal istirahat di teras, demikian lagi marbot itu mengusirnya untuk tidak menginap atau tidak beristirahat di teras masjid tersebut. Melihat kejadian itu dari seberang masjid adalah seorang penjual roti, sehingga merasa terketuk hatinya dan kemudian memanggil Imam Hambal untuk bisa istirahat dan singgah di dalam rumahnya. Kemudian Imam Hambal dijamu dan diberikan tempat untuk istirahat oleh seorang penjual roti tersebut. Imam Hambal memperhatikan kegiatan atau pekerjaan yang dilakukan oleh seorang penjual roti tersebut, yang setiap melakukan kegiatan senantiasa berucap istighfar atau mengucapkan istighfar kepada Allah SWT. Dan ini menjadikan penasaran kepada Imam Hambal. Dan saat itu kemudian Imam Hambal bertanya kepada seorang penjual roti tersebut, "Wahai Bapak, kenapa setiap engkau melakukan pekerjaan itu selalu mengucapkan atau selalu berucap beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala?" Kemudian sang penjual roti ini menjawab bahwa setiap doa-doanya senantiasa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi ada satu doa yang belum terkabulkan, yaitu saya ingin berjumpa dengan Imam Hambal bin Ahmad. Seketika itu Imam Ahmad bin Hambal takbir, Allahu Akbar. Merasa sesuatu telah terjadi, bahwa
apa yang dilakukan oleh Imam Hambal yang berjalan dari Baghdad ke Basrah, itu ternyata adalah ada satu misi Allah Subhanahu wa taala untuk mengabulkan doa dari seorang penjual roti yang senantiasa beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Sangat luar biasa kisah inspiratif ini. Maka dalam surah Ali Imran tadi yang kami bacakan di atas, wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Dan bersegeralah kepada ampunan Allah dan mendapatkan surga yang luasnya seluas langit dan bumi, uiddat lil muttaqin. Semua itu diperuntukkan kepada orang-orang yang bertakwa. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW juga bersabda, man lazimal istighfar faja'alallahu lahu min kulli dzikin mahroja. Barang siapa yang melazimkan atau membiasakan beristighfar, ja'alallahu lahu, Allah menjadikan kepadanya dzikin, jalan keluar, mahroja, dari setiap kesempitan. Yang kedua, wa min kulli hammin faroja, dan Allah juga memberikan kelapangan setiap kegundahan. Wa razaqahu min haitsu la yastahsib, dan Allah juga akan memberikan rezeki yang tidak disangka-sangka. Dan Allah akan memberikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Subhanallah, itu adalah satu keutamaan, satu keajaiban. Barang siapa yang senantiasa melazimkan istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama tadi, Allah senantiasa akan memberikan jalan keluar dari setiap kesempitan. Allah juga akan memberikan kelapangan setiap kegundahan, dan Allah akan memberikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Untuk itu kepada para pemirsa semuanya, para pemirsa media Baitul Muttaqin, marilah di kesempatan bulan suci Ramadan ini kita sama-sama senantiasa tingkatkan ketawaduan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan senantiasa beristighfar dan memohon ampun atas setiap dosa dan khilaf kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semuanya dan memberkahi kita semuanya sehingga kita bisa menyelesaikan ibadah saum di bulan Ramadan tahun ini sampai dengan selesai. Wallahu a'lam bishawab. Kebenaran datang dari Allah dan kesalahan dari kami mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.